Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Maldi dan MPM 2235108882 dari kelas 5D. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tentang Introduction to React Native dari website dokumentasinya React Native. Di sini yang saya bahas yang pertama itu Introduction, yang kedua Core Component and Native Component, yang ketiga React Fundamental, yang keempat Handling Text Input, yang kelima Using a Scroll View, yang keenam Using List View, yang ketujuh Troubleshooting, yang kedelapan Platform Specific Code, yang kesembilan More Resource. Yang pertama Introduction. Untuk roadmap React Native dapat dilihat pada website ini roadmap.sh/React Native. Lalu React Native adalah kerangka kerja sumber terbuka populer yang dikembangkan oleh Facebook untuk membangun aplikasi seluler menggunakan JavaScript atau TypeScript dan React. Hal ini memungkinkan pengembang untuk membangun aplikasi seluler asli untuk platform iOS dan Android menggunakan satu basis kode, yang secara signifikan mempercepat pengembang tanpa mengorbankan kinerja dan kegunaan aplikasi. Lalu untuk environment setup-nya dapat menggunakan Expo atau React Native CLI. Selanjutnya itu Core Component and Native Component. Yang pertama itu Native Component. Dengan React Native, kita dapat memanggil tampilan ini dengan JavaScript menggunakan komponen React. Saat runtime, React Native membuat tampilan Android dan iOS yang sesuai untuk komponen tersebut. Karena komponen React Native didukung oleh tampilan yang sama seperti Android dan iOS. Selanjutnya itu Core Component. React Native memiliki banyak komponen inti untuk segala hal, mulai dari kontrol hingga indikator aktivitas seperti yang pertama itu View. View ini yaitu sebuah kontainer yang mendukung tata letak dengan flashbox, gaya, beberapa penanganan sentuhan, dan kontrol aksesibilitas. Yang kedua Text. Text yaitu untuk menampilkan, menata, dan menumpuk string teks dan bahkan menangani touch event. Dan yaitu Image. Image ini yaitu untuk menampilkan berbagai jenis gambar. Yang keempat itu Scroll View, yaitu wadah gulir generik yang dapat berisi beberapa komponen dan tampilan, yaitu Text Input, yaitu memungkinkan pengguna untuk memasukkan sebuah teks. Selain itu React Fundamental. Konsep di belai React ini yang pertama itu komponen adalah blok penyusun utama dalam React. Mereka adalah fungsi atau kelas yang menghasilkan elemen UI yang dapat digunakan kembali. Selanjutnya itu JSX, yaitu sintaks yang memungkinkan kita untuk menulis elemen React menggunakan kode yang mirip dengan HTML dalam file JavaScript. Selanjutnya itu props. Props adalah sebuah objek yang digunakan untuk mengirim data dari komponen induk ke komponen anak. Props ini bersifat immutable sehingga data yang diterima tidak dapat diubah oleh komponen anak. Selanjutnya itu state. State adalah data dinamis yang dikelola dalam sebuah komponen dan dapat berubah sepanjang waktu. Perubahan pada state akan memicu pembaruan ulang atau re-rendering pada komponen yang terkait. Selanjutnya itu handling text input. Text input adalah komponen inti yang memungkinkan pengguna untuk memasukkan sebuah teks. Komponen ini memiliki tag yaitu onChangeText, yaitu properti yang memerlukan fungsi untuk dipanggil setiap kali teks berubah, dan properti onSubmitEditing yang memerlukan fungsi yang dapat dipanggil untuk pada saat teks ini akan dikirimkan. Selanjutnya itu Using a Scroll View. Scroll View adalah wadah gulir generik yang dapat memuat beberapa komponen dan tampilan. Item ini dapat digulir bersifat heterogen dan Anda dapat menggulir secara vertikal dan horizontal dengan menyetel properti horizontal. Jadi Using a Scroll View ini defaultnya adalah vertikal.
Lalu scroll view dapat dikonfigurasi untuk memungkinkan pemindahan halaman melalui tampilan menggunakan gerakan menggeser dengan menggunakan pegging enable property. Menggeser secara horizontal di antara tampilan juga dapat diimplementasikan di Android menggunakan komponen view pegger. Selanjutnya itu using list view. React Native menyediakan serangkaian komponen untuk menyajikan daftar data. Umumnya, kita sebaiknya menggunakan flatlist atau second list. Flatlist, yang pertama itu flatlist. Komponen flatlist ini menampilkan daftar data yang berubah namun strukturnya serupa. Flatlist berfungsi dengan baik untuk daftar data yang panjang, di mana jumlah item tersebut dapat berubah seiring waktu. Komponen tersebut flatlist membutuhkan dua properti, yang pertama itu data dan render item. Data ini merupakan sumber informasi untuk daftar tersebut. Lalu render item mengambil satu item dari sumber dan mengembalikan komponen yang diformat untuk dirender. Selanjutnya itu apabila kita mempresentasikan kumpulan data yang terstruktur dalam beberapa kelompok bertopik serupa dengan UI table view pada iOS, maka komponen section list merupakan pilihan yang tepat. Yaitu yang selanjutnya itu troubleshooting. Masalah-masalah pada React Native dan solusinya itu sebagai berikut. Yang pertama, port 8081 telah digunakan. Lalu solusinya itu gunakan sudo isof min i -28081. Fungsi ini merupakan untuk menemukan proses dan killnya dengan min 9 PID untuk menghentikannya. Yang kedua itu masalah npm permission. Jika muncul error e-access, maka dapat diperbaiki dengan sudo chon min r user npm. Lalu sudo chon r user ini dapat seperti ini. Dan yang ketiga yaitu kesalahan header rekursif. Solusinya itu reset konfigurasi header search di Xcode. Lalu untuk menghindari error daftar argumen terlalu panjang. Misalnya itu tidak ada transportasi untuk WebSocket. Lalu solusinya itu pastikan modul seperti Firebase diimpor setelah React Native. Lainnya masalah selanjutnya itu shell comment unresponsive acceptance. Solusinya itu turunkan versi Gradle di Android build.gradle. Lalu masalah-masalah lainnya hanya itu platform specific code. Yang pertama itu using the platform module. Modul platform digunakan untuk memeriksa platform yang sedang digunakan, Android atau iOS, dan menulis logikanya di dalam kode. Contohnya seperti ini. Selanjutnya itu using platform specific file extension. React Native ini mendukung file dengan ekstensi khusus platform seperti .ios.js dan .android.js. File ini memungkinkan kita untuk membuat implementasi berbeda untuk setiap platform. React Native secara otomatis memilih file yang sesuai saat membangun aplikasi. Contohnya itu button.ios.js untuk iOS. Yang kedua, button.android.js untuk Android. Selanjutnya itu more resource. Lalu selalu ada hal baru untuk dipelajari, yaitu developer workflow, shipping to App Store, internationalism, security, and more. Dan masih banyak lagi. Lalu kita dapat menelusurinya di website, yaitu websitenya reactnative.dev/docs. Ini websitenya dokumentasinya dari bahasa React Native. Mungkin sekian yang presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.